Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rali Beneranda ini dari Partia dan Mujani Muhammad. Di sini saya akan melakukan pengolahan data materi ketiga, valuasi ekonomi itu menentukan nilai pasar untuk mengukur nilai ekonomi kawasan berdasarkan manfaat langsung menggunakan EOP atau Effect of Production. Jadi, effect of production atau EOP itu adalah pendekatan untuk menjaga nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya terhadap produktivitas perikanan yang dikenal sebagai pendekatan effect on production. Nah, metode yang digunakan berdasarkan kepada pendekatan hasil produksi atau effect on production approach atau EOP, yaitu dengan mengalihkan hasil produksi dan harga maka nilai manfaat langsung atau benefit diestimasi. Kemudian metodenya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu survei rumah tangga, yang mana minimal 30 kartu keluarga. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi manfaat langsung, yaitu seperti harga sumber daya, kuantitas sumber daya yang dikonsumsi, biaya ekstraksi sumber daya, dan luas sumber daya, serta lain sebagainya. Dan kebutuhan data effect of production itu memiliki kebutuhan data seperti hasil atau produk pemanfaatan ikan, kepiting, satwa liar, udang, dan lain sebagainya, harga produk, pendapatan, tipologi responden, frekuensi atau upaya penangkapan effort per tahun, produksi total kawasan per tahun, kemudian jumlah pemanfaatan ekosistem seperti nelayan, pencari kayu, penangkap satwa liar, dan lain sebagainya. Langsung saja kita lanjut ke pengolahan datanya. Jadi datanya itu kita olah menggunakan Microsoft Excel yang dimana ini sudah terdapat datanya. Jadi datanya itu berisi dari nama dari responden, kemudian Q itu tangkapan per tahun, X1 itu harga, X2 itu umur, X3 itu pendidikan, X4 besaran keluarga, X5 pengalaman, dan X6 itu pendapatan total keluarga. Nah, pertama-tama eh, pendidikan ini kan masih tertulis seperti kelas 3 SLTA, kelas 4 kelas 6 SD, tamat SLTP. Nah, langkah pertama itu kita ubah dulu semua kolom pendidikan ini menjadi kalau kelas 3 SLTA itu berarti 12, kelas 4 SD itu berarti 4. Jadi disesuaikan misalnya kelas 1 sampai 6 SD itu 1 sampai 6. Kemudian kelas 1 sampai 3 SLTP itu berarti 7 sampai 9. Lalu kelas 1 sampai kelas 3 SLTA itu 10 sampai 12. Kemudian kalau tamat SLTP itu 10, tamat SLTA itu 13, dan tamat SD itu 7. Setelah kita ubah, kemudian kita salin semua ini, semua kolom ini kita salin, kita copy ke lembar baru. Di sini saya sudah mengerjakan, jadi kita langsung saja. Nah, eh, nah ini pendidikannya udah diubah dari 12, 4, 12 sampai terakhir itu. Kemudian kita cari semua kolom ini kita cari nilai rata-ratanya gimana menggunakan rumus average. Kemudian kita blok kalau mau mencari rata-rata key tangkapan per tahun itu berarti kita kolom key dari yang kedua ini sampai terakhir, kemudian akan mendapatkan rata-ratanya. Kemudian tinggal kita drag aja ke samping biar mendapatkan semua nilai rata-rata sampai kolom X6. Setelah itu total penduduk itu ada 282.835 jiwa dan luas lahan itu 1.533 hektar. Setelah ini kita buat kolom baru yaitu kolom
len, di mana itu ada len sampai len X6. Kemudian, len ini rumusnya adalah len dikali C2. Berarti C2 itu yang ini, yang Q kolom kedua. Lalu begitu juga selanjutnya yang len X1 itu len dikali C2 berarti yang harga atau X1 ini yang kolom kedua. Begitu juga selanjutnya len X. Lalu kalau sudah seperti ini, kita akan mencari nilai rata-ratanya juga, yang mana rumusnya itu sama saja, average kita blok sampai dari paling atas ini sampai paling bawah, nanti akan mendapatkan semua ini. Kemudian kita buat summary output, di mana summary ini kita bisa buat ke data, lalu ada data analisis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita cari yang regression, kemudian oke. Eh, nah, di input Y range ini, kita masukkan nilai dari lengki dari atas ini, kita blok sampai ke, nah, sampai ke bawah. Nah, ini udah dapat nilainya. Kalau yang input X range ini, kita blok yang len X1 sampai len X6 semuanya. Jadi dari sini sampai bawah. Nah, di input X range ini, salin yang lnx1 sampai lnx6. Lalu eh, kita pilih range. Nah, kemudian di output range ini kita pilih yang J49. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu setelah ini, kemudian terakhir kita tinggal membuat fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan ini berisi dari A, B, Q rata-rata, utilitaseo, lalu ada TP, L, TBE, EO, dan TLP. Di mana hasil ini didapatkan dari rumus-rumus eh, rumus-rumus yang ada di PowerPoint yang telah dibagikan oleh asisten. Kemudian terakhir itu akan mendapatkan ini yaitu sebesar eh, nah akan mendapatkan hasil seperti ini. Mungkin itu saja pengolahan mengenai materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.